Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli yang sudah sering kita dengar, antara satu dengan yang lainnya umumnya memiliki banyak kesamaan. Misalnya yang sering kita tahu yang disampaikan oleh Harry Vail atau juga Terry. Setidaknya akan ada 4 fungsi manajemen yang sering kita dengar ya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atau planning, organizing, actuating, dan controlling yang sering kita singkat sebagai POAC. Kemudian, dalam mata kuliah ini kita akan lebih membahas bagaimana implementasi dari fungsi-fungsi tersebut dilakukan dalam pengorganisasian atau pengelolaan sebuah program kesehatan masyarakat. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, dalam skema ini, kita bisa melihat keterkaitan dari 4 fungsi tadi, yang dimulai dari perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk menyusun sebuah kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang tertentu, tujuan yang diinginkan. Untuk bisa melakukan fungsi perencanaan ini, maka kita harus dapat melakukan dulu mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif yang kita miliki sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Kalau kita ingat bahwa fungsi ini merupakan sebuah siklus, maka bahan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan akan kita dapatkan dari hasil controlling, yaitu dari hasil monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi sendiri sering disebut sebagai sebuah proses yang integral atau menyeluruh, karena mereka akan selalu ada pada setiap tahapan-tahapan dari implementasi program tadi, dan hasilnya dilakukan secara simultan untuk setiap tahapan. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang akan kita lakukan, tujuan yang kita ingin capai apa, dan bagaimana cara mencapainya, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap yang disebut sebagai implementasi. Sebelum melakukan implementasi, kalau kita ingat bahwa ada planning, organizing sering juga diikutkan atau dianggap sebagai sebuah kesatuan dari proses perencanaan. Karena di dalam organizing sendiri kita akan melakukan pengalokasian sumber daya. Jadi hal itu direncanakan sebelum diimplementasikan. Kemudian setelah implementasi, selama implementasi kita akan melakukan yang namanya monitoring. Hasil monitoring akan kita gunakan untuk langkah koreksi dari rencana-rencana yang sudah kita buat. Jadi tidak selalu rencana itu akan dilakukan, kita selalu melakukan merencanakan A sampai Z, begitu ya. Tapi kemudian setelah hasil monitoring ternyata ada hal yang bisa membuat kinerjanya menjadi lebih baik. Jadi kita akan melakukan dari urutan A sampai Z tadi, mungkin akan ada koreksi pada beberapa langkah. Itu yang dimaksud sebagai monitoring. Kemudian di akhir kegiatan kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini juga akan dijadikan bahan untuk perencanaan yang selanjutnya. Oleh karena itu sering digambarkan menjadi sebuah siklus, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai juga ke monitoring dan evaluasi. Hal-hal inilah yang akan kita bahas dalam manajemen program kesehatan masyarakat. Sekarang mari kita ingat dulu konsep dasar dari proses perencanaan. Jadi saat membicarakan tentang perencanaan, maka kita harus tahu dulu saat ini posisi kita itu ada di mana. Kemudian apa sih sebenarnya yang akan kita tuju? Tujuan kita apa? Dalam menentukan tujuan, yang harus diingat adalah kaidah
penyusunan tujuan itu sendiri. Jadi ada prinsip SMART, harus specific, measurable, attainable, realistic, dan time measure. Kemudian kalau kita sudah tahu sekarang posisi kita di mana, apa tujuan kita juga harus tahu gimana caranya kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dan hal ini tidak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita tidak melakukan evaluasi terhadap apa posisi yang saat ini kita miliki. Setelah kita tahu gimana caranya mencapai hal tadi, kemudian kita set indikator-indikatornya, lalu kita juga akan menginisiasi monitoring pada setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi dalam proses perencanaan itu sendiri juga akan ada fungsi monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang sudah kita buat. Secara garis besar, umumnya kalau melakukan manajemen program kesehatan itu akan lebih banyak menggunakan problem solving cycle yang kita bisa lihat dalam gambar ini. Jadi tahapan perencanaan dan evaluasinya dimulai dari analisis situasi dan stakeholder. Ingat bahwa konsep awalnya perencanaan tadi adalah kita harus tahu saat ini posisi kita di mana. Caranya untuk melakukan tadi adalah dengan melakukan analisis situasi dan juga stakeholder. Atau pada beberapa buku disebutkan sebagai, jika itu konteksnya adalah program kesehatan, lebih banyak disebut sebagai community need assessment. Di dalam community need assessment, kita akan membahas tentang stakeholder serta juga situasi dari kelompok sasaran. Ada beberapa tools yang bisa kita pakai, misalnya yang ditulis dalam lingkaran yang sebelahnya itu ada SWOT dan CPM. Dari hasil analisis situasi dan stakeholder ini, kita akan tahu profil dari organisasi kita. Yang dimaksud dengan profil dari organisasi adalah strength, weakness, opportunity, dan threat yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, dari hasil analisis situasi kita juga akan menemukan list masalah yang dihadapi oleh organisasi apa. Saat kita sudah tahu list masalah, karena namanya saja list masalah, yang dihadapi organisasi pasti tidak satu atau dua masalah saja. Kemungkinan ada banyak masalah yang dihadapi. Dari sekian banyak itu, karena keterbatasan sumber daya, kita tidak mungkin mengatasi semuanya, menyelesaikan semuanya. Jadi kita harus memilih yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, langkah setelah analisis situasi adalah penentuan prioritas masalah. Beberapa tools yang bisa dipakai, misalnya USG, Carl, Hanlon, MCUA, dan sebagainya. Tools-tools tadi akan membantu kita untuk meranking sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi organisasi itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, mana sih yang harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan. Setelah kita tahu prioritas masalahnya apa yang akan diselesaikan, kita akan menentukan atau mencari tahu penyebab masalahnya apa. Penyebab masalah ini sering disebut sebagai akar penyebab masalah, karena yang akan kita selesaikan bukan penyebab masalahnya, tapi akar penyebab masalahnya. Namanya saja akar, berarti dia ada yang di paling dasar yang akan menyebabkan masalah itu terjadi atau menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tools yang dipakai adalah tools-tools yang sering digunakan dalam manajemen untuk mencari akar penyebab masalah. Misalnya Fishbone, pohon masalah, Bloom, atau dengan pendekatan konsep RCA, Root Cause Analysis. Dari akar penyebab masalah yang sudah teridentifikasi pada langkah tersebut, selanjutnya kita akan menentukan solusi-solusi yang kemungkinan bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya. Ada beberapa yang bisa dipakai toolsnya, misalnya FGD, NGT, brainstorming. Umumnya lebih banyak sifatnya adalah kualitatif.
dari solusi yang sudah dibuat, alternatif solusi yang dibuat, kita akan menyusun yang namanya plan of action, sebuah dokumen yang berisi tentang rincian dari solusi yang harus dilakukan. Misalnya kalau kita menentukan solusinya adalah harus dengan memberikan edukasi, maka plan of action-nya akan menjelaskan tentang 5W1H dalam melakukan edukasi tersebut. Apa yang akan diedukasi, siapa yang akan diedukasi, bagaimana melakukan edukasinya, kapan melakukan edukasinya, itu semuanya ada di dalam dokumen plan of action. Saat dokumen plan of action sudah ada, maka kita akan punya panduan tentang implementasi dari intervensi program yang harusnya kita lakukan. Setelah diimplementasi, kita akan melakukan evaluasi dan di sela-selanya akan ada monitoring. Hasil monitoring dan evaluasi akan kembali digunakan untuk menentukan perencanaan program yang selanjutnya. Mata kuliah kita untuk semester ini akan lebih banyak membahas tentang konsep ini yang ada di dalam gambar ini. Jadi, susunan mata kuliahnya adalah lebih banyak tentang setiap tahapan dalam proses perencanaan dan evaluasi program kesehatan yang didasarkan pada problem solving cycle ini. Jadi, di akhir mata kuliah ini Anda diharapkan dapat menyusun sebuah plan. Lalu kita selalu ngomongin tentang program kesehatan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan program kesehatan? Apa bedanya dengan project? Atau apa bedanya dengan service atau pelayanan kesehatan? Tabel ini menjelaskan tentang perbedaan ketiganya. Kalau di dalam manajemen sering ada istilah project manager atau program manager. Keduanya sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kalau ngomongin tentang project, maka sifatnya adalah lebih short term dan dia fokusnya lebih pada bagaimana project itu dilakukan, konten projectnya. Sementara kalau kita membahas tentang program, itu sifatnya adalah jangka panjang dan dia kontekstual, artinya dia akan sesuai dengan kebutuhan yang ada dari kelompok sasaran yang dihadapi. Berbeda lagi dengan service. Kalau service itu adalah pelayanan, jadi lebih banyak interaksi, misalnya antara pasien dengan dokternya, itu adalah interaksi. Kalau program, dia bisa saja umumnya akan terdiri dari berbagai macam jenis service, atau akan ada banyak aktivitas yang terlibat dalam sebuah program. Jadi program sifatnya akan lebih besar daripada service. Misalnya kalau kita ingat tentang program kesehatan untuk remaja PKPR. PKPR adalah program, tapi di dalam PKPR kalau Anda membaca panduannya, maka akan ada banyak aktivitas, misalnya konsultasi, edukasi, pendidikan sebaya, itu adalah yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas. Jika aktivitas tadi melibatkan interaksi antara individu, klien dengan provider, misalnya konsultasi, maka itu bisa disebut sebagai sebuah service atau pelayanan. Saya tidak akan membahas rinci tentang apa saja perbedaannya, jadi tabel ini membantu kita memahami bedanya project, program, dan service. Program kesehatan masyarakat sendiri adalah merupakan sekelompok intervensi kesehatan yang dirancang secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Bagaimana merancangnya agar terstruktur? Untuk bisa menyusun secara terstruktur, kita harus ingat siklus problem solving cycle yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Mulai dari analisis situasi sampai penyusunan plan of action dan penggunaan hasil monitoring dan evaluasi untuk perencanaan yang selanjutnya. Karakteristik lain dari program kesehatan masyarakat itu adalah umumnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Oleh karena itu,
dominan akan sangat melibatkan banyak community health assessment, atau kita juga sering sebutnya sebagai analisis situasi. Kita bisa tahu sebenarnya kelompok sasaran ini karakteristiknya seperti apa, kemudian kebutuhan terhadap kesehatannya seperti apa, itu didapatkan dari community health need assessment atau analisis situasi. Nah, program kesehatan sendiri umumnya juga punya karakteristik lain, misalnya umumnya atau lebih banyak akan memberikan pendidikan kesehatan. Oleh karena itu, banyak sekali unsur-unsur di dalam program kesehatan yang kita kenal, isinya adalah semacam pemberian pengetahuan kepada pengetahuan maupun praktek ya kepada kelompok sasaran, edukasi, pelatihan, konsultasi begitu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah selalu fokus pada upaya pencegahan. Memang akan ada beberapa program kesehatan yang melibatkan kuratif karena memang tidak bisa dipisahkan. Misalnya MTBS, manajemen terpadu balita sehat begitu ya. Di situ di dalamnya akan ada pengobatan perawatan kesehatan untuk anak-anak yang balita-balita yang sudah sakit. Tapi program tadi dominannya lebih banyak juga tentang pencegahan. Selain itu, program kesehatan juga lebih sifatnya menyelesaikan masalah-masalah yang strategis. Yang dimaksud strategis, dia tidak akan hanya menyelesaikan kegiatan masalah satu orang saja, tapi lebih banyak orang, dan juga kita akan meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, masalah apa kesehatan yang akan di masa depan, sehingga kita bisa melakukan pencegahannya. Itu adalah gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan program kesehatan masyarakat. Sementara Anda juga bisa mempelajari tentang apa saja tahapan program, misalnya mulai dari pilot, model, prototype, organizational, institutionalized, professional institutionalized. Itu adalah program life cycle, yang pada setiap program life cycle ini atau pengembangan siklus berkembangnya program tadi itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap langkah asesmen, implementasi, dan evaluasinya.